lagi-lagi Malaysia sudah membuktikan bahwa merdeka bukan hanya bebas berekspresi di negara sendiri, tapi merdeka adalah bagaimana mereka bisa secara merdeka, secara bebas dan secara mandiri mendukung dan menciptakan kemerdekaan untuk bangsa lain. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is About Sastra. In black today. Yes. Kenapa kita in black? Janjian nggak sih kita in black? Nggak ada janjian. Nggak ada janjian. Tiba-tiba Mr. in black and white, Man in black. white, and she's totally in black. Lady in black. Hati-hati lady in black, bibir merah merona. Membuncah seperti mawar di malam hari. Wow. Ada quotes-nya loh Ada tentang quotes. bibir merah. Apa? Give the woman the red lipstick so that they can conquer the world. Bener nggak, bisa nggak sih? Let her conquer the world. It makes me afraid that is going to conquer us. That's what actually I wanna prove. Oke. Dia on fire banget Iya, ya on fire hari ini, banget masya ya. Allah. Wow. Spiritnya menyala kakakku. Oke, luar biasa. Nah guys, hari ini thank you so much for clicking this video and stop by to watch us, and today I'm not alone, we have I am Tika. look like Taylor Swift. Oke ya, and we have Assalamualaikum everyone, Aziz. thank you so much for coming Mr. Aziz. Oke, hari ini ada Thank sebuah you. video banyak sekali yang merekomen ini buat kita react. Itu dari 2 minggu yang lalu seperti itu, dan baru ada kesempatan kita untuk react dia video ini this times. Ini tentang bagaimana orang-orang Malaysia itu ternyata mereka sangat berusaha untuk bring the Palestinians come to Malaysia. Dalam arti jika memang di sana mereka tidak mendapatkan pertolongan, kenapa Malaysia tidak seperti itu? Kenapa Malaysia hanya bisa berdiam diri saja gitu? Dan Malaysia membuktikan sekali lagi bahwa mereka adalah the true brother, the true sisters of Palestine, dan tidak hanya memberikan dukungan secara dunia digital saja, tapi benar-benar melakukannya secara nyata. Wow, seperti apakah Malaysia halwa? Ada yang tahu halwa? Bahasa Arab sih itu memang. Halwa. Saya lupa halwa itu apa. Gelagat kanak-kanak Palestina gembira tiba di Malaysia menyentuh hati ramai. Wow, seperti apa? Aku penasaran nih, masya Allah, penasaran, agak deg-degan melihatnya, menunggunya. 1, 2, 3. Ini anak-anak Palestina. Ini mau landing ke? Oh. Nur Muhammad, thank you so much for the video. Pada 16 Ogos lalu, seramai 41 rakyat Palestin yang cedera akibat serangan Israel dengan dipaksa tiba dengan selamat di bengkalan tentera udara PTU Subang. How they do this? Dilaporkan sebanyak 2 pesawat digunakan bagi membawa rakyat Palestin dari bengkalan udara Al-Mazar Marseille melalui penerbangan selama 13 jam dan sempat transit di Karachi sebelum menyambung perjalanan ke Malaysia. Wow. Difahamkan Malaysia telah berunding selama 2 bulan dengan kedutaan Mesir bagi membawa rakyat Palestin. Wow. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, misi membawa rakyat Palestin untuk menerima rawatan itu dilaksanakan atas pertimbangan kemanusiaan serta rasa kebersamaan Malaysia dengan menyediakan bantuan perubatan kepada rakyat Palestin yang tercedera akibat konflik. Kesemua rakyat Palestin yang dibawa ke Malaysia adalah seramai 127 orang. Wow, that's a lot. Ada 41 orang pesakit dan diiringi oleh 86 orang waris. Waris tu keluarga. Sementara itu, tular satu video yang memaparkan kegembiraan 2 orang kanak-kanak lelaki dari Palestin yang telah tiba di Malaysia, sekaligus mengundang rasa terharu rakyat Malaysia. Oh my god. Lebih menyentuh hati dalam video tersebut, seorang kanak-kanak lelaki telah berteriak Malaysia Helwa yang bermaksud Malaysia sangat cantik. Oh my god. Kanak-kanak dalam video yang tulis tersebut dipercayai adalah sebahagian daripada rakyat Palestin yang dibawa ke Malaysia bagi menerima rawatan lanjut.
Oh my god. Selain mengalu-alukan kedatangan rakyat Palestin dan berharap mereka mendapat layanan yang sewajarnya, di Amin. negara ini Amin, ramai amin. rakyat Malaysia merasa sebab dan mengalirkan air mata ketika menonton video berkenaan. Saya tengok anak ini happy, selamat datang wahai anakku. Ya Allah. Ya Allah. Helwah pasti nak, helwah pasti. It's a dreamland. It's a dreamland for them. Oh my god. Oh, bisa sangat terharu dan bisa sih merasakan apa yang dirasakan anak kecil ini karena dia merasa aku terselamatkan, aku bisa mendapatkan kehidupan yang baru, masa depan yang mungkin lebih baik lagi. Bener nggak sih, Mister? Wow. Dan yang bikin amazingnya, salut untuk Malaysia dan benar-benar mau terjun langsung ya ke daerah konflik dan membawa para pesakit, para Betul, korban betul. yang harus diobati sampai ke Malaysia. Betul. Ya karena memang kalau kondisi di rumah sakit di sana pasti akan sangat terbatas ya, Mister. Jadi Betul. tidak 100% penanganannya. Dan ini benar-benar akhirnya dibawa ke Malaysia dan itu adalah ide yang sangat luar biasa dan berani untuk That's Menteri Pertahanan. amazing. That's true. Menteri Pertahanannya luar biasa banget. Dan I believe that ini merupakan sebuah keterusan atau keberlanjutan daripada tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh orang-orang Malaysia terhadap saudara-saudara mereka dimanapun mereka berada. Waktu itu pernah di Bosnia pun dibawa ke Malaysia untuk menimba ilmu pengetahuan di saat Bosnia itu sedang perang. Kemudian di mana lagi kemarin itu banyak sekali itu negara-negara dalam konflik, terutama negara-negara Islam juga. Kemudian dibawa ke Malaysia. Tidak hanya ke Malaysia, di sana juga dibikinkan rumah, dibikinkan rumah sakit, dibikinkan sekolah. Itu Malaysia kalau ngomongin tentang solidaritas tuh, wow, we should learn a lot from them. Wow, aku tersentuh banget melihat anak-anak ini. I can imagine myself that in his position. Ketika rumah kita dibombardir orang lain, ketika tempat tinggal kita dibombardir orang lain, sepertinya sudah tidak ada harapan. Kemudian Malaysia datang memberikan harapan kepada mereka dan tiba-tiba ada harapan cerah buat kita di masa depan. Kita bisa hidup lebih baik, kita bisa mendapatkan semua yang kita impikan, at least bisa mendapatkan ketenangan dan support cinta kasih dari saudara-saudara kita di Malaysia. Dan wah, cantik itu meaningnya banyak banget. Cantik itu merupakan memang cantik, kemudian cantik karena it's peace, tidak ada perang, tidak ada bom-boman seperti itu. Luar biasa banget. Congratulations Malaysia. Oke, Mister. Dari video ini saya bisa menilai bahwa Malaysia memahami yang mana yang dianggap urgent untuk masyarakat Palestina gitu ya. Ada banyak bidang yang sebenarnya bisa dikoreksi, banyak bidang yang Malaysia bisa terlibat untuk memperbaikinya, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, kemudian pendidikan, kemudian ada perekonomian gitu. Perpolitikan mungkin juga bisa dibantu, keamanan apalagi gitu. Tapi yang paling penting Malaysia rasakan sepertinya perlu sangat ditolong sesegera mungkin itu adalah kesehatan. Karena sepintar apapun seorang manusia, sepotensial apapun mereka, sebertalenta apapun mereka, kalau fisiknya tidak memungkinkan untuk bergerak, tidak memungkinkan untuk memproduksi, being produktif, being kreatif gitu ya, menciptakan sesuatu yang bermanfaat, pasti tidak akan jadi apa-apa. Jadi Malaysia memahami bahwa dengan mereka didatangkan ke Malaysia, diberikan perawatan kesehatan yang sangat baik gitu ya, standar internasional, I believe about that. Jadi mereka mungkin bisa kembali sehat gitu ya, berangsur-angsur, gradually getting better day by day. Sepertinya nanti mereka akan kembali lagi ke Palestina saat mereka sudah merasa aman. Saat keadaan di sana sudah merasa aman dengan kesehatan yang lebih baik gitu. Jadi kalau dulu di Indonesia beberapa bulan yang lalu juga mendatangkan Mister, tapi tidak dalam bidang kesehatan, tapi menyekolahkan anak-anaknya. Nah ini kan sebuah kerjasama di bidang yang dalam kurun waktu yang jangka panjang ya, gitu kan, investasi. Pendidikan. Pendidikan. Dipercaya ketika mereka menjadi anak-anak yang cerdas dapat membela tanah airnya di Palestina. Tapi Malaysia melihat kesehatan sepertinya lebih urgent gitu.
kalau pintar, kalau anak-anaknya pintar, kalau anak-anak bertalenta, berbakat gitu ya, berpotensi tapi tidak dalam keadaan sehat, rasanya tidak akan jadi apa-apa anak-anak ini. Tidak akan ada kontribusi apa-apa yang mereka berikan. Lantas dibawalah mereka ke tanah Malaysia Helwah dan diobatilah mereka dengan harapan bukan untuk Malaysia. Saya percaya ini bukan untuk Malaysia. Betul Saya percaya sekali. Malaysia Betul tidak sekali. pamrih, tidak Betul. mengharapkan ada balasan. They are just being sincere gitu ya. Pasti mereka akan dipulangkan ketika mereka sudah aman sama sekali. Jadi terima kasih teman-teman untuk sangat baik sekali mengulurkan tangannya dalam bentuk yang sangat realistis gitu ya. Konkret ya, nyata Konkret, banget yes. bantuannya. Oke, melanjutkan dari analisa Mr. Aziz tadi, betul sekali yang menurut aku yang paling urgent adalah benar-benar adalah masalah kesehatan. Karena memang untuk anak-anak ini, untuk orang-orang Palestina itu tidak hanya secara kesehatan fisik mereka yang kita harus perhatikan, tidak hanya luka-luka luar mereka, tapi di dalam sini psychologically they are so much suffering. Allah Akbar. Tidak ada kata yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana perasaan atau menderitanya mereka saat ini. Aku pernah membaca bahwasanya bom yang diberikan atau dilepaskan di Perang Dunia Kedua itu lebih sedikit, Mister, dibanding bom yang dilepaskan. Jumlah bom yang dilepaskan itu lebih sedikit dibanding jumlah bom yang dilepaskan di tanah Palestina saat ini. Bayangkan itu perang dunia, Mister, masih kurang jumlahnya. Di mana perang dunia itu adalah perang itu sendiri kalau menurut dictionary adalah di mana kedua belah pihak sama-sama kuat dan memperebutkan sesuatu, yaitu biasanya kemerdekaan atau biasanya kedaulatan negara. Kalau ini it's not war at all. Karena yang satunya sangat powerful, yang satunya sangat powerless gitu. Jadi it's not war. Please stop telling the world that this is war. This is not war karena tidak sepadan. Back to genocide. The term of genocide seperti itu, yang berusaha untuk menghilangkan sebuah peradaban di muka bumi ini dengan cara yang sangat brutal seperti itu. Jadi dengan hal ini Malaysia menunjukkan kepada dunia kalau dia benar-benar ini loh aku yang bisa, bukan yang bisa, maksudnya yang berani, yang berani melawan para sekutu atau para dinas gitu kan. Betul sekali. Jarang kan negara-negara yang misalnya stand for Palestine yang terang-terangan. Benar nggak sih, Mister? Mungkin mereka akan stand for Palestine secara terang-terangan, tapi untuk langkah lebih jauh lagi mungkin tidak ada yang mengambil langkah seperti yang Malaysia lakukan seperti itu. Mungkin mereka hanya kirim bantuan, mungkin secara diplomatik saja seperti itu. Tapi Malaysia ternyata aku loh bisa melakukan lebih, kenapa tidak seperti itu? Mungkin di sana mereka tidak bisa mendapatkan kesehatan dengan baik, rumah sakit mereka terbatas, bahkan rumah sakit mereka tidak ada bahkan. Kenapa tidak aku bisa? Kalau misalnya aku tidak bisa membangun lagi di sana, aku bisa bawa mereka ke negara aku, ke tanah Malaysia seperti itu. Dan Helwah cantik itu, wow, itu merupakan kayak it's a kind of harapan gitu, sebuah doa yang terjawab, mata air di tengah padang gurun, itulah yang dilihat oleh anak kecil ini. Masya Allah, terima kasih sudah memberikan contoh, dan I do believe bahwasanya ketika Malaysia melakukan ini, berani speak out dengan lantang, kemudian disertai dengan aksi nyata, itu juga menginspirasi negara-negara lain seperti Indonesia juga. Dan alhamdulillah Indonesia seperti Mr. Aziz bilang tadi, beberapa bulan lalu sudah mendatangkan beberapa orang Palestina untuk sekolah di Indonesia. Dan yang dilakukan oleh Malaysia ini bukanlah sebuah proses yang pendek, Mister. Jadi Ministry of Defense Affairs, Tuan Ali Nurdin, if I'm not mistaken, menjalani komunikasi dengan negara Mesir selama 2 bulan lamanya. 2 bulan itu bukan waktu yang sebentar untuk menjalin komunikasi dengan tetangga negara konflik gitu ya, apalagi di Timur Tengah, dengan konsistensi, dengan sikap istiqomah gitu ya, karena tahu bahwa I think this nation needs us gitu. Jadi mereka tetap mempertahankan komunikasinya sampai akhirnya mereka bisa menjemput langsung dengan pesawat, kemudian 2 pesawat sekian ratus orang itu untuk didatangkan ke Malaysia dan diberikan very best healthcare ya. Itu Malaysia mengeluarkan effort yang sangat banyak itu untuk bisa mendatangkan mereka. Pesawat harus 2, kemudian harus ada diplomatik yang harus ngelobi kiri kanan juga ke Mesir juga, kemudian ke dunia internasional juga, make sure that ini yang merupakan sebuah sikap kemanusiaan.
Kemudian balik lagi seperti Mr. Aziz bilang tadi, ini bukan buat Malaysia, totally not for Malaysian people. They spend a lot of money, a lot of energy not for Malaysia, seperti tapi lebih ke saudara mereka. Malaysia saya rasa karena kami bertiga juga mengalaminya gitu ya. Saya berani We can bilang relate it so personally, much, we can feel it so much. Iya, dan saya rasa Malaysia tidak pernah menganggap ada batasan bendera, tidak pernah menganggap ada batasan warna paspor, tidak pernah menganggap ada batasan lagu kebangsaan gitu. Dan ketika sebuah negara rely on kitab suci Al-Quran pada khususnya gitu, pasti apapun yang dilakukan atas nama agama gitu. Jadi sudah pasti tidak ada keuntungan sama sekali, baik profit maupun benefit yang didapatkan. Lebih mereka merasa ini sebuah kewajiban buat kami. Ini merupakan sebuah keharusan. Kita nggak boleh hanya diam saja. Ini merupakan salah kalau kami hanya diam saja. Seperti ketika kami bisa melakukan hal yang lebih daripada diplomatic lobby, ketika bisa melakukan lebih daripada boycotting, kenapa tidak seperti itu? Jadi kata-kata kalian itu tuh membuka mata saya, kayak misalnya, loh kok mereka bawa orang-orang sebanyak itu ke Malaysia, terus mereka ngurusin para refugee itu gimana? Tapi ternyata terbuka, oh my god, jadi kemanusiaan, itulah dia. Trying to be in their shoes seperti itu, untuk merasakan penderitaan mereka dan benar-benar ini sudah obvious sangat-sangat suffering, sangat-sangat menderita. Wow, and thank you so much Malaysia sudah membuat atau menetapkan sebuah standar yang lebih lagi kepada kita semua ketika ingin memberikan atau menunjukkan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Wow, it's so happy to see this video. Semoga bisa membuat orang-orang lagi terlebih tersadar dan tidak berhenti untuk talking about Palestine. Karena saudara-saudara kita is really counting on us. Thank you so much for these beautiful recommendations, guys. And that's all from us. So if you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. And support most from us in Indonesia. Hello Malaysia. Hello Malaysia. Indonesia bisa juga yuk. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Amin, amin, amin ya Allah. Bye everyone.